Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik rahimahumullahu taala. Insyaallah akan memasuki bait yang ke Arabi wa samanin 84, masih pada Al-Babul Khamis Ismul Isyarah, bab kelima isim isyarah, kata penunjuk ya, kata untuk menunjuk. Dalam bahasa Arab dibedakan ya antara mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak. Kalau kita ya ini itu ya. Ini. Yang kemarin bait yang ke asalis wasamanin 83, wadzani tani lil musannal murtafi. Dzani dan tani untuk musanna yang marfu. Wa fi siwahu zaini taini utkur tuti. Dan pada selainnya, yakni selain marfu, sebutlah zaini dan taini ya. Tuti, engkau mentaati. Ini mentaati ulama ahli nahwu. Nah, itu untuk musanna. Kemudian secara zahir ya perkataan Ibnu Malik lil musannal murtafi. Untuk musanna murtafi. Murtafi yakni apa? Dalam keadaan rofa marfu. Lawannya atau yang selainnya adalah apa? Muntasib dan munkhafid ya. 6 itu untuk musanna zani tani ya. Kalau untuk mufrad kemarin untuk mudzakkar ada 1 za dan muannas ada 10 ya, 10 zi ya, kemudian ti ta zihi masing-masing ti ta zihi dengan mengkasrohnya ikhtilas dan isba. Ikhtilas yakni pendek, isba yakni panjang, dihi ya. Kemudian tih dengan sukun ha, kasroh, ikhtilas ya, dan isba dari tih, tihi, tihi. Dan datu, ada zi, ada zih, ada ti, ada ta, ada dihi pendek, ada dihi panjang 6, kemudian tih, tihi, tihi 9, datu 10. Sekarang bait yang ke-84. Wa bi ula asyir li jam'in mutlaqa. Dan
tunjuklah ya dengan kata ula untuk jamak mutlaqo secara mutlak. Secara mutlak yakni untuk mudzakkar, untuk muannas, untuk berakal, tidak berakal. Ya, jadi untuk tidak berakal juga bisa ula ya. Ula ini kalau kita ya seringnya ya ada hak tambih atau kaf khitab. Haulai, ulaika gitu ya. Tapi secara asal isim isyarahnya adalah ula saja ya, ula. Hak emang hak tambih seperti dza, isim isyarahnya cuma dza saja. Dikasih ha itu hak namanya hak tambih, hadza. Atau dikasih kaf khitab nggih. Misalnya dzaka atau dzalika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi isim isyarahnya hanya ula saja ya. Hanya ula. Tapi dikasih ha tambih jadi haulai misalnya. Atau haula. Atau dikasih kaf khitab jadi ulaika. Wabi ula asir li jam'in mutlaqo. Secara mutlak yakni mudzakkar, muannas, berakal, tidak berakal. Wal maddu aula waladal bu'di intiqa bil kafi harfan dunalami au ma'ah walamu in qaddamtaha mumtani'ah. Ini ada nyambung ya, apa namanya, bait yang ke-84 dengan ke-85. Itu ada kitabnya Mas? Ada ya. Bait 84 Mas ya. Wal maddu aula, dan panjang itu lebih utama, yakni ula sama pendek, ula. Waladal bu'di intiqa bil kafi harfan, dan pada jauh, yakni pada isyarah yang jauh, menunjuk yang jauh, intiqa ya ucapkanlah bil kaf, dengan kaf. Harfan hala kaunihi harfan, yakni kaf itu sebagai huruf ya. Jadi bukan sebagai isim. Kenapa beliau mengatakan harfan? Yakni bukan isim. Dunalamin au ma'ah, tanpa lam atau dengan lam ya, atau bersama lam. Kemudian beliau memberikan ketentuan wallamu in qaddamtaha mumtani'ah. Dan lam itu apabila engkau telah menyebutkan hak terlebih dahulu, maka lamnya mumtani'ah. Mumtani'ah yakni terlarang, tercegah. Iya. Jadi untuk isyarah yang jauh pakai kaf. Misalnya dza, daka. Boleh pakai lam, boleh tidak. Dalika, dalika, daka, dalika. Ya, ini secara zahir menurut Ibnu Malik ya. Tetapi jumhur ulama membagi jadi 3, dekat, pertengahan, dan jauh. Kalau dekat pakai ha, hada. Nah, ini hak tambih ya. Kalau ada ha, tidak boleh pakai lam, tapi boleh ha dengan ka saja. Misalnya hadaka, hadaka ini boleh, hadaka boleh, hadaka boleh, daka, hadaka. Dalika kalau ada haknya, lamnya tidak boleh ya. Kemudian beliau mengatakan kafnya itu harf ya, di bait yang ke-85, bil kafi harfan, dengan kaf, yang mana kaf ini harf. Jadi ka ini bukan isim, ini disebut kaf, kaful khitab, kaful khitab. Nah, kalau kaf itu isim, itu disebut apa? Kaf mukhatab, kaf mukhatab ya. Jadi beda
Beda antara kaf khitab dengan kaf mukhatab ya. Kalau kaf mukhatab ini isim ya, seperti kita misalnya mengatakan baituka. Baituka ini kaf namanya kaf mukhatab ya. Isim, kaf mukhatab itu isim. Kalau kaf khitab seperti ini daka, dalika ini huruf ya, huruf. Sehingga tidak ada posisinya di dalam i'rab. Jadi tidak dikatakan ini mudhof ilaih, enggak. Karena itu bukan isim. Yang isim itu adalah kaf mukhatab. Adapun kaf khitab itu huruf ya. Kaf khitab lah ya. Beda antara kaf khitab ini ka, makanya beliau mengatakan kaf harfan, huruf. Nah, kaf mukhatab itu isim ya, baituka. Nah, kita baca sarahnya. Krok Mas Frendi. Ini lam jika engkau mendahulukan tanbih terlarang, ini maksudnya adalah lamu. Enggak, lamu mubtada, mumtani'ah khobarnya. Wal lamu in qaddamtaha mumtani'ah. Dan lam itu tercegah apabila kamu telah menyebutkan ha ya di awal. Paham? Jadi kalau sebelum dha atau sebelum isim isyarah yang lain kamu beri ha, lamnya tidak boleh. Tidak boleh misalnya hadalika, enggak boleh ya. Hadalika. Yang pasti lam ini, lam ya, lamul bu'di istilahnya ya, lam untuk menunjukkan jauh ya. Itu mesti setelahnya itu kaf ya, tidak bisa lam sendirian ya, nggak mungkin ya, kaf. Tapi tidak bersatu antara ha dan lam. Kaf dengan lam bisa, ha dengan kaf bisa ya. Tapi kalau ha dan lam menyatu tidak bisa. Yang pasti lam ini sebelum kaf ya. Hadalika nggak bisa, hadaka bisa ya, hadaka bisa. Walaupun sepertinya nggak ada dalam Al-Quran ya. Nah, yang terlarang lamnya. Kalau kamu sudah menyebutkan ha, lam nggak bisa. Karena tanakut ya, ha untuk isyarah atau untuk menunjukkan itu jadi dekat, lam untuk jauh. Qra' syaru ilal jam'i mudzakkaran kana aw muannatsan fi ula. Walihadza qala al-musannifu asyir li jam'ain mutlaqan. Dan penulis mensyarahkan ditunjuk lah, ditunjuk dan ditunjuk untuk jamak mudzakkar ataukah ia muannas ya, dengan ula ya. Dan oleh karena ini musannif mengatakan dan tunjuklah ya, tunjuklah secara mutlak ya, tunjuklah untuk jamak secara mutlak yakni biula. Terus muqtadha hadza annahu yusyaru biha ilal uqala'i wa ghairihim ye wa huwa kadzalik walakin al aktsara isti'maluha fil aqili. Dan konsekuensi ini bahasanya ia ditunjuk dengannya untuk yang berakal dan selainnya, dan ia demikian itu, akan tetapi kebanyakan penggunaannya untuk yang berakal, di dalam yang berakal. Jadi kata ula umum ya untuk berakal maupun tidak berakal. Akan tetapi kebanyakan penggunaannya adalah untuk yang berakal. Nah, terus wa min wurudiha fi ghairil aqili qauluhu tuman manazila ba'da manzilatil liwa wal aisha ba'da ulaikal ayyam. Iya. Dan di antara
penggunaannya di antara adanya dan di antara adanya di dalam yang selainnya berakal ucapannya ampun. Ini perkataan Jarir ya. Dzumal manazila ba'da manzilatil liwa. Dzuma yakni fi'il amr. Dzuma yakni celalah ya. Artinya karena tidak ada yang seperti yang sebelumnya itu dari sisi kebaikannya atau manfaatnya. Celalah manazil. Manazil itu jamak dari apa? Manzilah ya. Artinya tempat-tempat singgah. Celalah tempat-tempat singgah setelah tempat singgah liwa itu. Liwa adalah nama tempat ya. Kenapa? Karena di sana di liwa kamu mendapati semua hal-hal yang menyenangkan, macam-macam hal yang menyenangkan. Tapi kalau kamu singgah di selainnya enggak ada seperti itu. Maka celah saja. Wal aisha ba'da ulaikal ayami. Dan kehidupan ya setelah hari-hari itu ya, ulaika ya. Sini ulaika. Nah, ulaika yang ditunjuk apa ini? Ayam ya kan, ulaikal ayam, hari-hari itu. Nah, pakai isim isyarahnya pakai apa? Ulaika ya, ulaika. Jadi ulaika bisa untuk yang tidak berakal. Tetapi ini khusus wallahu alam ya, untuk kilah sedikit. Karena kalau untuk banyak jamak tidak berakal, untuk banyak itu isim isyarahnya pakai tilka atau hadihi ya. Hadihi atau tilka. Jamak tidak berakal kalau banyak pakai hadihi atau tilka. Kalau sedikit pakai ulai bisa ya. Di dalam Al-Qur'an wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ya. Ulaika untuk apa? Sam'a, basar, fuad. Sedikit ya, tidak sampai 10. Maka isim isyarahnya ulaika. Berarti ada dalam Al-Qur'an ya, ulaika untuk tidak berakal. Ya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika. Kullu ulaika. Ulaika isyarah ya ke semua ini, sam'a, basar, fuad. Ya, pendengaran, penglihatan, hati, semua itu kana anhu mas'ula ya. Ulaika. Kalau tilka malah untuk yang berakal ya. Tilka untuk berakal muannas kan. Tak untuk muannas, ta untuk muannas. Tilka untuk tidak berakal, kalau untuk tidak berakal ya tilka. Wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun ya. Tilka rusulun itu. Tilka rusulu ya jamak apa namanya? Jamak taksir. Jamak taksir ya, jamak taksir. Jamak taksir antam mukhayyar ya. Antara berakal dan tidak berakal. Nggih, paham ini ya? Ulai bisa untuk jamak berakal maupun tidak berakal. Apa namanya? Mudzakkar maupun muannas. Qra, lanjut Mas. Wa fiha lughatani al-maddu wa hiya lughatu ahli al-hijazi wa hiya al-waridatu fil Qur'anil azizi wal qasru wa hiya lughatu bani tamimin. Yeah. Dan di dalamnya ada dan padanya ada dua logo. Dua logo padanya apa? Pada kata ula ya, pada kata ula. Al-mad memanjangkan dan ia adalah logo ahlul hijaz. Dan ia yang terletak di dalam Al-Qur'an Al-Aziz. Ya, dan dia yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Aziz. Tapi kita katakan juga bisa saja qiraah dengan qiraah Bani Tamim ya, logat Bani Tamim. Apalagi kita nggak tahu sebelum ditulisnya Mushaf Utsmani. Bisa jadi ya, bisa jadi ya. Bisa jadi, wallahu alam. Tapi yang ada sekarang yang diutamakan ya tentang logo Hijaz ya daripada selainnya.
Kalau tidak memungkinkan dua sekaligus ya. Kalau memungkinkan dua sekaligus ya dua-duanya. Tapi kalau nggak memungkinkan diutamakan logat Quraisy ya, sebagaimana perintah Utsman kepada para penulis mushaf. Nah, terus Dan qasar memendekkan dan ia adalah lughah Bani Tamim. ya, ula berarti pendek, ula. Ula. Ini kalau panjang berarti ada hamzahnya ya. Paham? Kan itu seperti apa Mas? Yang tanda mu'annas siapa? Alif taknis ya. Alif taknis maksurah, alif taknis mamdudah. Kalau mamdudah kan ada hamzahnya. Gantian dulu. Iqra Mas Andika. Wa asyara. Wa asyara bi qawlihi waladal al-bu'ti indiqa bil kafi ila akhiril baiti ila anal musyara ilaihi lahu rutbatani al-qurba wal bu'du dan diasyaratkan dengan perkataan beliau dan ketika ingin jauh maka ucapanlah dengan kaf sampai akhir bait. Ya, ucapkanlah dengan kaf, yakni isim isyarah ini tambahi kaf. Zaka. Ya. Ta juga pakai tilka misalnya itu. Ulai, ulaika. Nah, terus paling jauh. Sampai bahwasanya mensyaratkan Sampai akhir bait. Sampai akhir bait. Yeah. Sampai jika diisyaratkan kepada Mas, kepada. Yani beliau mengisyaratkan kepada bahwa yang ditunjuk itu adanya ada dua tingkatan. Ya, yang memiliki dua tingkatan, yaitu dekat dan jauh. Fajami'u ma taqaddama yusyaru bihi ilal qaribi. Maka semua yang telah lalu mengisyaratkan dengannya kepada yang dekat. Ya, yusaru bihi yakni digunakan untuk menunjuk ya. Yusaru bihi artinya digunakan untuk menunjuk. Ini kalau begini yusaru bihi. Yusaru bihi. Maksudnya hinya ini dia, yakni dia digunakan untuk menunjuk. Yusaru yang ditunjuk dengannya, yakni digunakan untuk menunjuk ya. Ditunjuk dengannya yang telah lalu itu kepada yang dekat, yaitu zi, ula ya, itu untuk yang dekat. Terus faiza uridul isyaratu faida sebentar. Faida uridal isyaratu ilal baidi utiyal bil kafi wahdaha. Maka jika engkau menginginkan diinginkan penunjuk kepada yang jauh, maka datangkanlah dengan kaf saja. Fataqulu dzaka, maka engkau mengatakan dzaka awil kafi wal lami nahwu dzalika, atau kaf dan lam contohnya dzalika. Wa hadhil harfu khitabin fala maudi'a laha minal i'rabi. Dan kaf ini adalah huruf khitab. Ya, huruf khitab ya, bukan mukhatab tapi khitab. Huruf, dia adalah huruf, bukan isim. Huruf khitab. Maka tidak memiliki kedudukan padanya di dalam i'rab. Ya, dia tidak memiliki posisi dalam i'rab, bukan mudhof ilaih, bukan. Kalau za kan isim. Bagaimana kalau za disambung ka? Apakah ka-nya mudhof ilaih? Ya tidak, karena bukan isim. Zaka. Laisa laha mahallun fil i'rab. Terus wa hadza la khilafa fihi. Dan ini tidak ada perbedaan di dalamnya. Ya, tidak ada perselisihan dalamnya. Ini kaf adalah kaf khitab. Fa in taqaddama harfut tambihi alladhi huwa ha ala ismil isyarati ataita bil kafi wahdaha fataqulu hadzaka. Maka
sesungguhnya yang telah berlalu huruf tanbih yaitu Ha yang menunjukkan isim ala isim isyarah, pada isim isyarah. pada isim isyarah yang didatangkan dengan huruf kaf saja. Engkau mendatangkan huruf kaf saja. Engkau mendatangkan dengan huruf kaf saja, maka engkau katakan hadzaka. Jadi kalau untuk menunjuk jauh, isim-isim isyarah tadi dikasih kaf. Contoh itu ya, jadi daka. Kemudian dani menjadi danika. Tani menjadi tanika, ya, tanika. Ini kan untuk musanna, dani tani sebelumnya. Ula juga begitu, ya. Ulaika, tambah ika. Ulaika, karena logat Hijaz dikasih hamzah panjang, ulaika. Paham ya? Untuk menunjuk jauh kasih kaf, ya, kasih kaf. Kaf saja atau pakai lam. Pakai lam bisa. Ulalika bisa, cuma nggak disebutkan di sini, ya. Dalika. Lalu jika telah mendahuluinya huruf tambih yaitu ha atas isim isyarah, maka engkau hanya menyebutkan kaf saja. Engkau mengatakan hadaka, ya, hadaka, ya, tidak bisa hadzalika. Nah, wa alaihi qauluhu, dan berdasarkan itu dan atas dasar itu, yakni hadaka perkataannya, ini perkataan penyair. Ra'aitu bani ghabra'a la yungkirunani wala ahlu hadakat tarafil mumaddadi. Aku melihat, ya, ini ro'a qalbiyah, ya. Aku melihat Bani Gobro, ini maksudnya orang-orang miskin, ya, orang-orang miskin. Seperti kalau kita katakan Ibnu Sabil, apa Ibnu Sabil? Apakah anak jalan? Bukan. Ibnu Sabil musafir, ya, musafir. Bani Gobro, ya, ini orang-orang yang Gobro, ya, ini tanah, ya. Orang-orang yang seakan-akan saking miskinnya dia melekat ke tanah. La yungkirunani, mereka tidak mengingkariku, artinya mereka mengenalku, ya, mereka mengenalku dengan baik. Wala ahlu hadakat tarafil mumaddadi, ya, dan tidak pula para ahlu hadaka, yakni itu para orang-orang kaya, ya. Tarafil mumaddadi, tirafil mumaddadirnya pemilik rumah-rumah yang tinggi itu, atau yang luas. Lanjut Mas Alvin itu. Wala yajuzu. Wala yajuzul ityanu bil kafi wal lami fala taqulu hadzalika. Maka tidak boleh menyebutkan dengan kaf dan lam, sehingga engkau tidak boleh mengatakan hadzalika. Ya. Wa dhahiru kalamil musannifi annahu laisa lil musyari ilaihi illa rutbatani, qurba wa bu'da, kama qararnahu. Dan zahir ucapan musannif bahasanya yang ditunjuk itu tidak memiliki kedudukan kecuali dua. Tidak, yang ditunjuk itu tidak memiliki kecuali dua tingkatan. Laisa yakni itu, ya, saudaranya kana. Lil musari ilahi, li ini untuk ikhtisas itu, ya, memiliki, artinya memiliki. Musari ilahi ini yang ditunjuk. Lil musari ilahi, yang ditunjuk itu memiliki, begitu mengartikannya, ya. Tidaklah yang ditunjuk itu memiliki illa rutbatan, kecuali dua tingkatan. Jadi seperti kalau kita mengatakan lisayyarati babani, artinya mobil itu punya dua pintu. Li, ya, li, memiliki. Sama dengan ini,
lil musyari ilaihi, yang ditunjuk itu memiliki, ya. Lam ini untuk ikhtisos. Tidaklah yang ditunjuk itu memiliki, memiliki artinya kecuali 2 tingkatan, dekat dan jauh. 6, lanjut Mas. Tidaklah yang ditunjuk itu memiliki kecuali 2 tingkatan, jauh dan dekat dan jauh, sebagaimana yang telah kami tetapkan. Wal jumhur ala anna lahu salasa maratiba, qurba wa wusta wa bu'da. Fa yusharu ila man fil qurba bima laysa fihi kafun wala lamun ka za wa zi, wa ila man fil wusta bima fihi al kafu wahda nahwu zaka, wa ila man fil bu'da bima fihi kafun wa lamun nahwu zalika. Dan jumhur ulama bahwasanya ia memiliki 3 tingkatan, dekat, menengah, dan jauh. Maka ditunjuk dengan apa yang berada di dekat dengan sesuatu yang tidak ada padanya kaf, tidak pula lam, seperti za dan zi. Dan kepada apa yang ada di jarak menengah dengan apa yang ada padanya kaf saja, contohnya zaka. Dan kepada apa yang ada di jarak jauh dengan apa yang ada padanya kaf dan lam, contohnya zalika. Adapun kaf ini munsharif, ya, bisa ka, bisa ki, bisa kum, ya, bisa kunna, ya. Nah, kita lanjutkan dan isim isyarah yang berikutnya. Isyarah kepada tempat, ya, isyarah kepada tempat. Wabi huna auha huna asyir ila danil makani. Dani adalah isim mangkus, ya. Danil makani artinya dekat. Dana yadnu, dekat. Dunia, dani. Wabihil kafu sila, ya. Fil bu'di, benar. Au bisa mafuh au hanna au bihuna lika intikon au hinna. Nah. Bait yang ke-86, wa bihuna au hahuna asir ila danil makani. Dan dengan huna dan hahuna tunjuklah kepada tempat yang dekat. Dani artinya dekat, makan tempat, ya. Ini menunjuk tempat yang dekat dengan huna dan hahuna, ya. Inna hahuna qaidun misalnya. Wa bihil kafasila fil bu'di, dan dengannya, ya. Dan dengannya, yakni dengan huna tadi, sambunglah kaf di dalam jauh. Ini masih ada lanjutan, ya, bait ke-86-87. Sambung dengan kaf untuk tempat yang jauh, yakni hunaka, ya. Kalau hunaka jadi tempat jauh di sana. Au bisa mafuh, atau ucapkanlah dengan mafuh artinya kul, ya, ucapkanlah. Atau ucapkanlah dengan kata sama. Wa idza ra'aita sama ra'aita na'iman wa mulkan kabiro, ya, sama di sana. Au hanna, atau dengan kata hanna. Au bihuna lika intikon, atau dengan kata hunalika. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Hunalika. Intikon, yakni ucapkanlah. Au hinna, atau dengan hinna. Nggih, krok Mas. Siapa jenenge Mas? Habib. Dari mana? Masjid Joglo. Oh, orang mana? Pati? Iya, Pati. Oh, nggih. Ayo krok. Yusaro. Ya, sarahnya, ya. Sarahnya 8687.
Yashari yusaru afwan. Yusharu ilal makanil qarib bihuna ya. Wa yataqdimuha Wa yataqaddamuha ha'ut tambihi nggih. Fayuqala atau fayuqalu ya. Fayuqalu hahuna terus wa yusharu ilal bu'di alal ilal ba'idi ya, ilal ba'idi ala ra'yil musannifi bi hunaka au hunalika wa hanna bi fathil ha'i au kasriha ma'a tasdidin nuni nggih nuni terus wa bi thamma wa wa sammata nggih alamat habi wa alamat habi dhabihi wa ghairihi hunaka lil mutawassiti wa ma ba'dahu lil ba'idi. Ya, jadi karena tadi Ibnu Malik hanya membagi menjadi dekat dan jauh saja, maka di sini yang diperselisihkan hanya pada kalimat hunaka. Paham ya? Hunaka. Pada kalimat hunaka saja. Menurut Ibnu Malik, hunaka ini juga untuk jauh. Tapi menurut jumhur, hunaka untuk mutawasid, ya, yang pertengahan. Kalau mau jauh lagi apa? Hunalika atau yang lain samata. Sama dan samata itu sama ya, cuma dikasih tak saja. Samata ya. Jadi yang diperselisihkan di sini yang apa? Bukan perselisihan ya. Perbedaan pendapat hanya pada kata hunaka saja. Yakni menunjuk tempat. Ya hunaka. Kalau hunaka menurut Ibnu Malik masuk ke isyarah yang jauh ya. Karena hanya membagi dekat dan jauh. Kalau jumhur hunaka untuk pertengahan, jauh hunalika, ya, hina, ya, sama. Ya. Saya artikan ya Mas ya. Ditunjuk atau ya betul diberi isim isyarah, ditunjuk kepada tempat yang dekat dengan huna, ya, dengan huna. Antum tulisannya au ya. Au juga boleh. Au yataqaddamuha, di sini wa. Dan yakni dan bisa juga mendahuluinya hak tambih untuk dekat. Fayuqal hahuna. Hahuna yakni artinya di sini. Hahuna maupun huna artinya di sini. Kemudian Ibnu Aqil mengatakan dan dikatakan hahuna Hahuna sudah ya. Wa yusaru ilal bait dan ditunjuk untuk jauh menurut pendapat penulis yakni Ibnu Malik dengan hunaka ya. Dengan hunaka dan hunalika yakni di sana. Sama artinya di sana. Wa hanna dengan fathah ha dan kasrohnya bisa hanna bisa hinna dengan mentasdid nun dan dengan sama dan samata. Nah. Dan menurut madhab selain beliau, yakni selain Ibnu Malik, hunaka untuk mutawasid, hunaka itu untuk pertengahan, tidak dekat, tidak jauh. Dan setelahnya, setelah hunaka di situ apa? Hunalika, hanna, hinna, sama, samata itu untuk jauh. Ya. Jadi yang diperselisihkan hanya pada hunaka saja. Ya, hunaka. Kalau yang membagi menjadi dua, dekat dan jauh, hunaka untuk menunjuk jauh, paham? Kalau yang membagi tiga, dekat, pertengahan, jauh, hunaka untuk pertengahan, ya, pertengahan.
Nah, itu selesai dari isim isyarah ya, isim isyarah. Berikutnya al-babus sadisu al-mausulu. Bab yang keenam adalah isim mausul. Isim mausul, kata mausul adalah isim maf'ul ya, sebagaimana kita tahu dari kata wasola. Wasola yasilu kan. Isim maf'ulnya apa? Mausulun ya, mausulun. Kenapa disebut isim mausul? Ya, karena dia disambung dengan kalam setelahnya. Karena kalau isim mausul saja tidak jelas ya. Misalnya ra'aitul ladzi. Ra'aitul ladzi. Alladzi isim mausul tidak jelas. Ya, supaya dia jelas harus disambung dengan kalam setelahnya ya. Ra'aitul ladzi jaa abuhu misalnya. Aku melihat yang ayahnya telah datang misalnya ya. Ra'aitul ladzi kataba. Aku melihat yang telah menulis itu ya, telah menulis. Nah, itu disebut isim mausul karena dia disambung dengan kalam setelahnya ya. Sambungannya mesti jumlah atau sibul jumlah nih kalam. Nah, beliau mengatakan mausulul asma'il ladzi al-unsa allati. Mausul asma ada mausul harfi, mausul asma ya. Mausul ismi, mausul harfi sebagaimana akan datang. Mausul harfi yakni huruf yang disambung dengan kalam setelahnya. Mausul ismi yakni isim yang disambung dengan setelahnya. Ini bicara tentang isim mausul ya, bukan harf. Tapi nanti Ibnu Aqil akan menyebutkan mausul harfi. Mausulul asma alladzi. Isim mausul adalah alladzi. Ini untuk mudzakkar. Al-unsa allati untuk muannas allati. Wal ya idza ma sunniya la tusbiti. Dan ya apabila dimusanakan maka engkau tidak menetapkannya. Artinya engkau menghapusnya. Bal matalihi aulihil alamah. Dan yang setelahnya jadikanlah dia sebagai tanda ya. Dan yang setelahnya jadikan dia sebagai tanda. Wan nunu in tusdad fala malamah. Dan nun apabila ditasdid maka tidak mengapa ya. Tidak tercela. Kemudian beliau menyebutkan nun untuk isim isyarah. Wa nunu min daini wa taini suddida aidon. Dan nun dari kata zaini dan taini ditasdid juga. Wa ta'widun bidzaka kusida ya. Dan pengganti untuk itu dimaksudkan ya, dimaksudkan pengganti dari yang dihapus. Paham tum? Pertama kita hapus ini dulu ya. Yang pertama isim isyarah untuk mudzakkar alladzi. Untuk muannas allati. Paham sampai sini? Alladzi allati ya. Kemudian kalau dimusanakan maka ya-nya ini hilang menjadi apa? Alladzani. Alladzani. Ya-nya hilang, tidak ditetapkan. Kemudian yang setelahnya ya, yang setelah isim isyarah ini alladzi, jadikanlah tanda. Ya, ini tanda apa? Tanda musanna. Paham? Tanda musanna apa? Kalau rofa pakai alif, kalau nasab pakai ya. Asantum alladzaini ya,
Rabbana arinal ladzaini, alladzaini ya. Begitu juga allati, kalau dimusanakan yaknya dihilangkan menjadi allatani. Allatani. Jadi alif sebagai tanda musanna rofa. Kemudian kalau nasab atau jer allataini. Ini uridu an unkihaka ikhda ibnatayya hataini. Oh bukan ya, salah, itu untuk isim isyarah allataini ya. Allataini. Nggih. Jadi itu yang pertama ini, yang kedua kalau dimusanakan maka yaknya hilang. Yaknya hilang, kemudian setelahnya, yakni setelah isim isyarah alif ya maupun ya ini sebagai tanda. Aulihi alamah, jadikan dia tanda. Tanda musanna alif ya. Alif ya. Kemudian beliau mengatakan wa nunu intusdad fala malamah, dan nun itu apabila ditasdid maka tidak mengapa. Jadi ada logat nunnya ditasdid ya, nun yang ini alladani dan alladani ya. Begitu juga nun yang pakai ya alladaini 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 allataini, sebagai nanti akan disebutkan secara rinci oleh Ibnu Aqil. Ini juga allatani allataini ya, paham? Selain isim mausul, isim isyarah juga dalam bait yang ke-90 wa nunu min daini wa taini suddida aidon, dan nun pada zaini dan taini ini kan isim isyarah ya, ditasdid juga ya. Jadi yang ini Ibnu Malik mengatakan kenapa disebut zaini dan taini, kenapa kok enggak disebut dani dan tani, paham ya? Kan asalnya malah rofaknya dzani ya, tani. Apakah dzani dan tani ditasdid? Ditasdid juga. Tetapi yang diperselisihkan itu adalah pada kata zaini dan taini. Karena kata alladzani ditasdid enggak ada perselisihan ya, boleh ya. Tapi yang zaini ini, makanya beliau menyebutkan itu. Nun dari kata zaini dan taini ditasdid juga, yakni boleh. Logat. Wa ta'widun bidaka kusida, dan pengganti atau pengganti ya, ganti untuk itu dimaksudkan, yakni tasdid ya. Tasdid ini dimaksudkan untuk mengganti ya yang dihapus. Paham? Tasdidnya ini dimaksudkan untuk mengganti ya yang dihapus itu tadi. Nah, itu makna dari wa ta'widun bidaka kusida ya. Paham ini bait, 3 bait? Paham ya? Nah, itu maksudnya. Hah? Iya, kalau ditasdid ya boleh ya. Boleh, daini boleh, taini boleh ya. Nunnya ditasdid juga ini boleh. Yang masyhur memang tidak ditasdid, tapi ditasdid boleh ya. Enggak, bukan untuk tauhid. Ditasdid gunanya ini, tasdid gunanya untuk mengganti ya yang hilang, ya kan? Kalau musanna kan ya-nya hilang ini. Saya ulangi ya, jadi dari awal tadi. Isim isyarah untuk mudzakkar apa? Alladzi, untuk muannas alati. Kan ada ya-nya ini, alladzi dan alati. Nah, kalau dijadikan musanna, ya-nya hilang kan? Jadi alladani misalnya ya, alladani, allatani, alladaini, allataini, kan begitu. Mana ya-nya kan enggak ada. Wong nun ini nun huruf ya. Huruf untuk isim musanna ya. Nun. Ya-nya enggak ada ini. Oh, ya-nya hilang ya. Nah, pada sebagian logat nunnya ditasdid. Tasdidnya itu untuk mengganti ya yang hilang ya, paham? Tasdidnya untuk mengganti ya yang hilang itu pada sebagian logat ya. Makanya kita belajar ini ada tambahan dari pelajaran sebelumnya, itu ada logat-logat yang disebutkan yang tidak masyhur
Ya. Paham? Di alladani dimusanakan, alif nun itu kan tambahan untuk musana ya. Begitu juga ya nun. Lah berarti ini ya-nya kemana ini? Ya yang asal hilang. Lah sebagian logat mentasdid nun sebagai ganti ya yang hilang. Paham? Apakah tasdid itu khusus untuk yang pakai alif atau boleh juga yang pakai ya? Terjadi khilaf, ya. Terjadi khilaf, makanya Ibnu Malik mengatakan yang pakai ya disebutkan karena yang ini nggak ada khilaf, boleh ini alladani. Kalau yang ini alladaini gitu ya. Ini kan kelihatan berat atau bagaimana? Tapi boleh juga ya, menurut madzhab Kufah boleh. Yang pakai ya nunnya ditasdid juga boleh. Wallah alam itu baca ya. Nanti itu qiraah Ibnu Katsir itu bacanya gimana? Alladaini ya alladaini. Itu kesimpulan dari 3 bait itu. Kemudian beliau juga menyinggung tentang musananya isim isyarah tadi. Daini taini boleh ditasdid nunnya ya. Ini agak panjang ini penjelasan pertama tentang mausul harfi dulu. Krok Mas Bayu yang qasimul mausulu. Yang qasimul mausulu ila ismin wa harfin. Ila ismin wa harfin ya. Mausul terbagi kepada isim dan huruf. Ya, menjadi ismi dan harfi, yakni mausul ismi, mausul harfi ya. Maksudnya adalah huruf mausul dan isim mausul, ya kan? Kalau kita kan awal kenalnya isim mausul ya. Ternyata ada juga huruf mausul. Karena ini tidak sedang membicarakan huruf, Ibnu Malik tidak menyebutkan. Tetapi sebagai faedah Ibnu Aqil menyebutkannya. Nah, terus Walam yadhkar walam yadkuril Walam yadhkuril al-musannifu al-mausulati al-harfiyati wahiyya khamsatu ahrufil. Dan penulis tidak menyebut 2 mausul tidak menyebutkan dan penulis tidak menyebutkan huruf-huruf mausul dan diantaranya ada 5 huruf. Bukan diantaranya, dan iya ya. Dan iya ada 5 huruf. Dan iya ada 5 huruf. Ya, huruf mausul. Huruf mausul ada 5 huruf. Ya. Terus. Ahaduha al-masdariyatu. Al-masdariyatu wa tusalu bil fi'li al munsorifi madian mithlu ajibtu min an qama zaitun. Yang pertama an masdariyah dan mausul penyambung. Dia disambung dengan fi'il yang tanwin. Fi'il yang munsorif. Fi'il yang munsorif. Munsorif itu bukan tanwin ya kalau untuk fi'il ya. Munsorif itu lawan dari jamid kalau pada fi'il. Apa jamid apa munsorif? Jamid itu yang ada cuma satu bentuk saja, madi saja, nggak ada mudhari'nya, nggak ada amr. Contoh kata laisa fi'il madi tok, mudhari'nya nggak ada. Atau fi'il amr saja, itu yang jamid. Yang munsorif yang ada madi, ada mudhari'nya ya. Dan yang kebanyakan juga ada amrnya juga ya. Terus fi'il munsorif dan disambung dengan fi'il munsorif yang madi. Seperti aku heran kepada dari berdirinya Zaid. Ya, jadi mausul harfi. Kayak mausul harfi itu adalah yang posisinya
dan silahnya itu bisa digantikan masdar, ya. Misalnya ajibtu min an koma zaidun. Nah, ini agak panjang tapi tidak apa-apa ya, sepenting kita paham. Ajibtu min an koma zaidun. Mausul harfi di sini adalah an, yakni an huruf mausul. Kenapa disebut huruf mausul? Ya karena dia disambung dengan kalam setelahnya. Cirinya dia dan mausulnya ini bisa digantikan oleh masdar, ya. Posisinya bisa digantikan oleh masdar, maka disebut an masdariyah. Dan ini takdirnya adalah ajibtu min qiyami zaidin. Ajibtu min qiyami zaidin. Nah, itu mausul harfi, ini dia dan mausulnya bisa ditakdirkan jadi masdar. Qiyami, an qoma yakni qiyami. Mengapa begitu? Ya karena ketentuan kaidah nahwu, min ini kan huruf apa? Huruf jar. Dan huruf jar itu masuk pada isim. Di sini nggak ada isimnya. Ya, tidak mungkin menasabkan zaidin, nggak mungkin, ya. Sehingga ditakdirkanlah ini menjadi masdar muawal, masdar yang ditentukan. Nah, ini ditakdirkan jadi isim min qiyami. Nah, kalau gini kan bisa min qiyami majrur, ya, karena huruf jar. Paham? Makanya itu kenapa ada masdar muawal juga, ya, karena untuk menyesuaikan kaidah nahwu, ya, dan kaidah nahwu. Min qiyami zaidin, ya. Ajibtu min qiyami zaidin, ajibtu min an qoma zaidun. Bisa disambung dengan fi'il madhi, bisa fi'il mudhari', bisa fi'il amr, ya, sebagaimana akan datang. Jadi an. Nah, terus Mas. Wa mudhari'an nahwu ajibtu min ayyakuma zaidun. Wa amron nahwu asyartu ilaihi bi ankum. Ya. Dan mudhari contohnya aku heran dari berdirinya Zaid. Ya, ini disambung dengan mudhari an yakuma. Kali ini an koma. Jadi an yakuma. Paham ya? Setelah an itu loh yang dimaksud. Contoh tadi fi'il madhi, setelah an fi'il madhi. Jadi an disambung dengan fi'il madhi. An disambung dengan fi'il mudhari. An yakuma. Yaitu. Jadi an itu bisa juga masuk pada fi'il madhi, ya. Walaupun kebanyakannya ya fi'il mudhari, ya. Terus dan amr, ya, bisa juga disambung dengan fi'il munsharif amr. Contoh aku mengisyaratkan. Ya, aku mengisyaratkan kepadanya bi'ankum, untuk berdiri. Dengan berdirilah. Ya, asartu ilaihi. Ya. Asartu, aku mengisyaratkan kepadanya bi'an, yang bi'ankum. Bi adalah apa? Huruf jar, bi'ankum, ya. Maksudnya adalah asartu ilaihi bi qiyamin, ya. Kalau misalnya dengan berdirilah, ya, berdirilah kamu. Ya, tentunya ada sisi balaghah, ya. Kenapa diungkapkan dengan mausul harfi, kenapa diungkapkan dengan masdar, ya. Kalau dengan mausul harfi lebih jelas. Karena ini misalnya ajibtu min an qoma zaidun. Berdirinya sudah terjadi lampau. Kalau ajibtu min an yakuma zaidun. Yakumanya itu sekarang atau akan datang. Nah, begitu. Untuk menjelaskan waktu. Ini juga lebih kuat. Asartu ilahi bi ankum. Artinya aku merintah langsung kepadanya, ya. Oke, itu dari sisi balaghahnya lebih kuat kalau pakai mausul itu. Kemudian beliau menyebutkan tentang an yang lain, ya. An tapi bukan an masdariyah. Paham ini ya, an masdariyah, ya. An masdariyah yakni an dan mausulnya ini, yakni penyambungnya ini bisa ditakwil menjadi masdar. Paham? Itu an masdariyah, termasuk huruf mausul, ya. An masdariyah termasuk huruf mausul, yaitu
an dan mausulnya bisa ditakwil menjadi masdar. Ya. Nah, sekarang an yang lain, Iqra Mas. Fa'in waqa'a ba'daha fi'lu. Fi'lun ghairu munsharifin mutasarrifin. Ghairu mutasarrifin nahwu Qaulihi ta'ala nahwu qaulihi ta'ala wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Wa qaulihi ta'ala wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum ajaluhum fahiya mukhaffafatun minas saqilati. Ya, minas saqilati. Lalu jika terjadi setelahnya fi'il selain mutasarrif, contoh perkataan Allah Ta'ala, dan bahwasanya tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Ini sa'a ya, lihat ini ayat ini menunjukkan sa'a. Araftum sa'a? Sa'a itu ya yang dia ada usaha sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh. Ya, itu sungguh-sungguh. Kalau mau dapat ya sungguh-sungguh. Wa laisa lil insani illa ma sa'a, ya sa'a, bukan hanya menuju saja tapi sa'a. Nah, terus dan firman Allah Ta'ala dan perkataan Allah Ta'ala dan bahwasanya bisa jadi apa yang bisa jadi telah dekat ajal mereka maka yaitu diringankan ya dari yang berat. Ya, diringankan dari yang berat ya. Yang berat itu apa? Yang berat ya anna ya. Ada anna kan. Yang an yang ringan, yang anna yang berat. Paham? Tadi kita sebutkan bahwa ini yang setelahnya itu fi'il jamid bukan an masdariyah ya. Bukan an, bentuknya sama an ya. An. Sama-sama an ya. Tapi beda, ini an masdariyah, aslinya memang an ya, aslinya memang an. Nah, tapi kalau bentuk ringan dari anna itu aslinya ya anna, tapi dikatakan dengan an. Ya, contohnya wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Illa ma sa'a. Nah, an di sini dalam ayat kan an. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. An di sini asalnya adalah anna. Diringankan yakni tasdidnya dihilangkan jadi an. Ya, asalnya an na. Jadi an saja. Dan itu bukan khusus anna saja yang diringankan ya. Semua saudaranya inna yang akhirannya nun itu juga bisa diringankan. Inna menjadi in bisa. Anna menjadi an. Lakinna menjadi lakin, kalau itu mafhum masyhur ya. Kemudian ka'anna menjadi ka'an, bisa ya. Nah, cirinya, di antara cirinya ini tentu bukan satu-satunya karena bukan itu pembahasannya. Cirinya kalau setelahnya adalah fi'il jamid bukan mutasarrif ya. Maka an di sini adalah ringan dari kata anna. Paham? Kemudian kalau ditanyakan mana isimnya, mana khobarnya? Anna tahu ya? Anna kan butuh isim, butuh khobar. Seperti inna misalnya ya. Innallaha ghafurun. Bagaimana kita mengi'rab lafaz jalalah dan ghafurun? Lafaz jalalah Allah adalah isim inna, ya kan? Mansub, tanda nasabnya fathah. Ghafurun khobar inna, marfu tanda rofaknya dhammah. Paham? Lah, anna sama seperti inna, ada isimnya, ada khobarnya.
Nah, kalau di sini an, mana isimnya, mana khobarnya? Ya, an isimnya ada khobarnya. Allah alam ini, tapi ini saya kurang tahu ini. Saya kurang ingat bagaimana ini i'rabnya. Tapi intinya adalah an ini adalah mukhafafah dari anna, ya. Anna. Asantum ya. Domir sa'an itu adalah domir menunjukkan ketentuan dan menunjukkan apa khobar. Jadi dihapus ya. Kemudian adalah annahu ya. Wa annahu laisa lil insani illa ma sa'a. Isimnya domir sa'an. Kemudian khobarnya ini yang nampak itu sebagai khobarnya ya. Paham ini ya? Jadi kalau an itu setelahnya adalah fi'il jamid, maka itu adalah mukhafafah dari anna ya, dari anna. Begitu juga ayat berikutnya. Wa an asa ayakuna qad iktaraba ajaluhum. Dan bahwasanya ya, asalnya adalah annahu. Hu adalah isim anna ya. Dan bahwasanya bisa jadi dekat, bisa jadi telah dekat ajal mereka. Fahia, maka dia yaitu an itu yang setelahnya adalah fi'il jamid mukhafafah minas sakilah. Mukhafafah yakni yang ini ya, bentuk ringan dari yang sakilah yang ini, bentuk berat ya, anna dan an ya, mukhafafah musaqqalah. Gantian Mas Afif. Wa minha anna wa tusalu bismiha wa khabariha. Dan diantaranya anna itu disambung dengan isimnya dan khobarnya. Ya, diantara huruf-huruf mausul. Di antara huruf mausul adalah anna. Dan dia disambung yakni di apa ya, penyambungnya adalah isimnya dan khobarnya sekaligus. Lanjut Mas. Nahu ajibtu min anna Zaidan qa'imun. Iya. Contoh, saya heran dari bahwasanya Zaidan berdiri. Ya, sama ini ya. Kalau dimasdarkan, ya sama dengan an ini. Ajibtu misalnya ya, kita lanjutkan ini. Min anna Zaidan qaimun. Ajibtu min anna Zaidan qaimun. Nah, ini anna mausulnya adalah ini. Isimnya dan khobarnya. Zaidan isim anna, qaimun khobar anna. Nanti sama takdirnya atau masdar muawalnya menjadi ini. Ajibtu min qiyami Zaid. Ya, sama. Ajibtu min anna Zaidan qaimun. Tapi ini lebih kuat ya. Nah, terus. Wa minhu qauluhu ta'ala awalam yakfihim anna anzalna. Dan diantaranya perkataan Allah Ta'ala tidakkah cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan. Ya, yakni awalam yakfihim inzaluna ya. Awalam yakfihim inzaluna. Kenapa begitu? Karena yakfihim ini butuh apa? Fa'il lah, santung. Butuh fa'il. Yakfihim. Awalam yakfihim anna anzalna. Yakfihim ini adalah fi'il. Butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah masdar muawal dari ini, anna anzalna ya. Jadi sehingga ini ditakwil menjadi isim, yaitu inzaluna. Kita mentakwilnya dengan marfu karena sebagai fa'il. Awalam yakfihim inzaluna ya. Itu. Terus wa an al mukhaffafatu wa an al mukhaffafatu kal musaqqalati. Kal musaqqalati. Dan an itu lebih
Dan an ringan Nah, seperti berat. ya, ini maksudnya Mas ya. An mukhafafah seperti musakolah, paham? Dan an mukhafafah sama dengan musakolah. Sama dalam hal apa? Yuk lanjutkan. Batu solu Wa tusalu bismiha wa khabariha lakinnas maha yakunu mahdhufan, dan disambung dengan isimnya dan khobarnya, akan tapi isimnya menjadi dihapus. ya, sebagaimana itu tadi ya, domir sa'an yang dihapus. Wa al laisa lil insani illa ma sa'a, yakni wa annahu laisa lil insani illa ma sa'a. Wa annahu sayakunu minkum mardo, di takhfif menjadi alima an ya, afan bukan wa, an sayakunu minkum mardo. Terus Wasmul muthqallati musakolati, wasmul muthaqallati madhkuron, ya. dan isim yang berat disebutkan. apa maksudnya? Wasmul musakolati madkuron, yakni isim dari anna yang musakolah itu disebutkan. Paham Mas? Ini anna butuh isim butuh khobar, ya kan? An butuh isim butuh khobar. Cuma isim anna ini disebutkan seperti ini. Ya, innallaha misalnya. Anna ini isimnya disebutkan, yaitu dari kata anna dan nahnu, anna gitu ya. Tapi kalau isim untuk an yang mukhafafah tidak disebutkan, sebagaimana ini wa allaisa lil insani illa masa, isimnya enggak disebutkan ya. Tapi kalau isim anna dia disebutkan ya, disebutkan. Jadi an yang mukhafafah beramalan juga ya. Tetapi isimnya mahdhuf. Dihapus. Itu mausul harfi yang kedua, yaitu anna. Mausul harfi yakni huruf yang disambung dengan kalam setelahnya. Pertama an, yang kedua anna. Itu yang sering kita kenal ya dulu. An disambung dengan fi'il mudhari' dulu, padahal bisa juga dengan fi'il madhi dan fi'il amr ya. Kemudian anna disambung dengan isimnya dan khobarnya ya. Kemudian Mas, lanjutnya wa minha kai wa tusalu bi fi'lin mudhari'in faqat mithlu ji'ta likai tukrima zaidan. Dan diantaranya kai itu disambung dengan fi'il mudhari' saja. Contoh kamu ji'ta likai tukrima zaidan, kamu datang untuk memuliakan Zaidan. Untuk memuliakan Zaidan. Ya, kamu datang untuk memuliakan Zaid. Takdirnya apa? Ji'ta li ikramika Zaidan ya. Ji'ta li ikramika Zaidan. Karena li huruf jar ya kan? Li huruf jar. Li huruf jar sehingga kai tukrima ditakwil menjadi masdar. Karena masdar kan isim. Huruf jar masuk ke isim kan? Namanya saja huruf jar, paham? Huruf jar masuk ke isim. Sehingga supaya li ini masuk ke isim, ditakwil lah itu kai tukrima. Kai tukrima kan bukan isim. Kemudian ditakwil menjadi isim. Jadi isim masdar ya. Cita. Paham ini? Itu fungsinya muawal takwil ya, supaya tidak menyalahi kaidah nahwu. Supaya tidak menyalahi kaidah nahwu ya. Karena kaidah nahwu mengatakan huruf jar ya masuk pada isim. Tidak mungkin huruf jar, huruf kan masuk huruf gimana? Li huruf, kai huruf ya. Huruf masuk ke huruf. Kemudian setelahnya fi'il. Sehingga ditakwil lah itu kai tukrima menjadi ikramika ya. Supaya huruf jar masuk ke isim. Terus wa minha ma takunu masdariyatan dzurfiyatan nahu la ashabuka ma dumta muntaliqan. Di antaranya yaitu menjadi masdar. Bukan menjadi, di antaranya adalah ma ya. Dan di antaranya ma yakni di antaranya apa? Di antara apa? Di antara apa? Huruf mausul. Ya, huruf mausul ada 5 ya. Ada an, ada anna, ada kai, ada ma, ada lau ya. Di antaranya ini yang keempat adalah ma. Ya cuma 5 itu yang kita tahu ya. Dan dia menjadi masdariyah dzurfiyah ya, seperti
seperti la ashabuka ma dumta muntalikon. Iya. Ya. Kamu tidak ada Aku sahabat. tidak akan menyertaimu. Gimana? Aku tidak akan menyertaimu Oh, aku tidak akan menyertaimu selama kamu pergi. ya, selama kamu pergi. Selama kamu itu pergi. Madumta muntolikan. Ini selama kamu masih pergi saya kan nggak bersamamu. Kalau kamu mukim ya saya bersamamu. Nah, itu disebut masdariyah dzorfiyah karena mengandung makna dzorof, waktu. Yani ai Muddatu muddata muddata dawamika muntalikon. Iya. Yaitu apa itu? Kamu Selama selalu kamu masih selama dalam, kamu masih pergi. ya selama masih pergi. Paham ini? Nah, di sini la ashabuka, tidak apa-apa ya kita terang pelan-pelan ya. La ashabuka ma dumta muntolikon. Nah, ini ma disebut ma masdariyah dzorfiyah. Kenapa disebut ma masdariyah? Karena dia dan penyambungnya ini ditakwil menjadi masdar. Paham? Kenapa disebut dzorfiyah? Karena memberikan makna dzorof. yakni di sini adalah dzorof zaman. Ya. Beda dengan an tadi ya. Kalau an disebut an masdariyah fakot ya, bukan an masdariyah dzorfiyah enggak ya, an masdariyah. Kalau ma ini dua dia, masdariyah, dzorfiyah. Disebut masdariyah karena dia dan setelahnya ditakwil menjadi masdar. Disebut dzorfiyah karena mengandung makna dzorof, kata keterangan waktu kalau di sini. Maka di sini Ibnu Aqil mengatakan apa? Dimau. Muddata ya. Muddata dawamika ya. Di sini ditakwil muddata. Muddata ini apa? Masdar, ya kan? Kok masdar, dzorof ya. Dzorof zaman, muddata. Dawam ini apa? Dawam masdar ya, masdar. Maka ma disebut ma dzorfiyah masdariyah ya. Ma dzorfiyah masdariyah ya. Madumta yakni muddata dawamika ya. Selama waktu kamu itu masih pergi ya. Nah, itu. Maka disebut ma masdariyah dzorfiyah. Tetapi bisa juga ma itu cuma masdariyah saja, tidak pakai dzorfiyah. Masdariyah saja enggak pakai dzorfiyah. Iqra Mas Aris. Wa ghairu dzorfiyatin. Ya. Dan yang bukan dzorfiyah. Nahwu ajibtu mimma darabta zaitan. Wa tusalu bil madhi kama musila. Wa bil mudhari'i nahwu la ashabuka ma yaqumu zaitun. Wa ajibtu mimma tadribu zaidan. Contoh, telah membuatku takjub pukulanmu terhadap Zaid. Sampai mana Mas? Kurang dengar. Mimma tadribu zaidan. Ajibtu mimma darabta zaidan. Darabta zaidan ya. Aku takjub dari pukulanmu kepada Zaid ya, pukulanmu kepada Zaid. Lah ini kan tidak mengandung makna dzorof ya, tapi mengandung masdar. Mimma darabta zaidan yakni takwilnya apa? Min dorbika zaidan. Ya, terus. Dan disambung dengan fi'il madhi sebagaimana telah dicontohkan. Dan dengan fi'il mudhari' contoh, aku tidak akan menyertaimu selama kamu berdiri. Yakumu Disambung dengan mudhari' seperti aku tidak menyertaimu ma yakumu zaidun. Selama Zaid berdiri. Ma la ashabuka ma yakumu zaidun. Karena ya. Ya, aku tidak menyertaimu selama Zaid berdiri.
berdirinya Zaid. Ya betul Jus, enggak semuanya betul. Oh ya ya ya, bentar ya, supaya sebutkan dulu supaya lebih jelas insya Allah. Kemudian beliau mengatakan ya sebagaimana dibaca tadi, wa ghairu dzurfiyatin nahwu ajibtu mimma dzaraba Zaidan ya. Dan selain dzurfiyah yakni ma tidak mengandung makna dzurfiyah, cuma mengandung makna masdariyah saja. Semisal aku takjub dari pukulanmu kepada Zaid. Paham ya? Sampai di sini berhenti, titik ya. Sampai di sini titik. Nah, kemudian selanjutnya itu menerangkan ma secara umum, baik yang dzurfiyah maupun yang bukan dzurfiyah ya. Paham? Paham enggak? Setelah contoh itu watu solu bil madi, ketemu ya? Watu solu bil madi itu menerangkan ma, bukan ma yang terakhir saja, yakni bukan ma yang ghairu dzurfiyah, baik ya ma yang mengandung dzurfiyah maupun yang tidak. Nah, lanjut Mas. Dan wa ajibtu mimma tadribu Zaidan, dan aku telah takjub dengan pukulanmu terhadap Zaid. Ya, aku takjub dari pukulanmu terhadap Zaid. Terus wa minhu bima nasu yaumal hisabi, dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, karena mereka telah melupakan hari perhitungan. Ya, bima nasu yaumal hisab. Bima ba huruf jar kan? Bima nasu, ya ini maksudnya adalah bi, takdirnya adalah binisyanihim. Nah, takdirnya ini binisyanihim. Nah, bima nasu, ma ini adalah ma masdariyah ya, bukan ma mausulah, bukan. Kalau ma mausulah beda lagi ya. Bima nasu ditakwil menjadi binisyanihim ya. Ba sababiyah ya, huruf jar tentunya sababiyah, disebabkan lupanya mereka terhadap hari perhitungan ya, bima nasu. Ye. Pokoknya semua yang dzurfiyah ini ditakwil ya. Bisa ditakwil menjadi dzor. Pokoknya bisa ditakwil menjadi masdar. Karena diantara cirinya adalah bisa digantikan ya, posisinya itu bisa digantikan oleh masdar ya. Itu huruf mausulah ya. Huruf mausulah itu cirinya posisinya dan silahnya itu bisa digantikan oleh masdar sebagaimana ini madumta mudata dawamika, anna zaidan qaimun qiyami zaid ya. Anna anzalna inzaluna ya. Pokoknya ciri atau alamat tanda huruf mausul adalah posisinya bisa digantikan masdar. Iya, terus Mas. Wabil jumlatil ismiyati nahwu ajibtu mimma zaitun qaimun wala ashabuka ma zaitun qaimun wa huwa qalilun. Dan dia bisa bersambung dengan jumlah ismiyah. Contoh, membuatku takjub dari berdirinya Zaid. Ya, dari berdirinya Zaid. Terus, dan aku tidak akan menyertaimu dari berdirinya Zaid. Selama berdirinya Zaid. Ya, dan itu sedikit. Ya, yakni ma masdariyah dzurfiyah itu sedikit sekali disambung dengan jumlah ismiyah. Terus wa aksaru matu solu ad-dzurfiyatul masdariyatu bil madhi au bil mudhari'il manfi bilam nahwu la ashabuka malam tadrib zaidan. Dan kebanyakannya tidak ma ini ma apa ya, sebagai mausulah juga ya. Dan kebanyakannya disambung dzurfiyah masdariyah itu. Dan kebanyakannya disambung dengan disambung dzurfiyah masdariyah itu dengan fi'il madhi atau dengan fi'il mudhari' yang manfi dengan lam. Ya, kebanyakannya dengan madhi atau manfi dengan lam. Contoh, aku tidak akan menyertaimu selama kamu tidak memukul Zaid. Ya, terus. Wa yakillu wasluha a'nil masdariyata bil fi'lil mudhari'i alladzi laisa manfiyan bilam nahwu la ashabuka ma yaqumu zaitun. Dan sedikit sambungannya
yakni masdariyah itu yakni masdariyah itu dengan fi'il mudhari' yang tidak manfi dengan lam. ya, kalau fi'il mudhari' tidak ada lamnya sedikit sekali untuk menyambung dzurfiyah ma. Terus Contoh, aku tidak akan menyertaimu selama Zaid berdiri. ya, ma yakumu zaitun. Wa minhu qauluhu, diantaranya yakni diantara sambungan ma dzurfiyah tidak pakai lam, ya mudhari' pakai lam, tidak pakai lam. Qauluhu, perkataan penyair, utawifu ma utawifu. Utawifu ma utawifu. Di sini syahidnya adalah ma utawifu, ya, ma utawifu. Aku berkeliling, ya. Aku berkeliling selama kelilingku itu, ya. Ma dzurfiyah. Summa awi, kemudian aku berteduh atau singgah. Ila baitin qaidatuhu laka'u, kepada satu rumah. Qaidatuhu, qaidatuhu yakni qaidah itu adalah isim muannas ya, karena pakai tak ta'nis. Qaidatuhu, aku berteduh, berteduh ya, sebagai kita singgah di suatu rumah yang perempuannya itu, yakni wanita yang tinggal di situ, laka'u, aslinya adalah munadatan ya laka'u, yang dipanggil dengan laka'u. Laka'u yakni karena sudah sangat istilahnya jelek gitu ya, malah sudah jelek ya, laka'u. Ya artinya sudah sangat tua ya, wis itu dia di situ, di rumah itu perempuan yang tinggal di sana dipanggil dengan kata laka'u. Wa minha lau, dan diantaranya yakni huruf mausul adalah lau. Ikra Mas, dia mau baca? Enggak, Friendly ikra Friendly. Wa minha lau wa tusalu bil madhi nahu watitu lau qoma zaitun. Dan diantaranya lau dan disambung dengan fi'il madhi. Contoh, aku ingin seandainya Zaid berdiri. Waditu lau qoma zaitun, aku sangat ingin Zaid itu berdiri. Di sini waditu adalah fi'il dan dia adalah fi'il muta'addi. Namanya fi'il muta'addi butuh maf'ul, sehingga lau qoma zaitun ini ditakwil menjadi maf'ulnya, ya, ditakwil dengan masdar, yakni waditu qiyama zaidin. Paham? Lau qoma zaitun ditakwil menjadi qiyama zaidin. Untuk memenuhi maf'ul bihnya itu ya, karena maf'ul bih adalah isim. Ya, terus Wal mudhari'i nahu waditu lau yaqumu zaitun. Dan mudhari' contoh, aku ingin Zaid itu berdiri. Ya, aku sangat ingin Zaid itu berdiri, atau aku sangat ingin berdirinya Zaid. Nah, semuanya mausul harfi, huruf mausul itu dia huruf itu, dan silahnya bisa ditempati masdar ya, atau bisa ditakwil masdar untuk memenuhi kebutuhan isim ya. Karena itu bisa. Nah, terus wa qaulul musannifi mausulul asma'i ihtirazun minal mausulil harfi wa huwa an wa anna wa kai wa ma walau wa alamatuhu sihhatu wuqu'il masdari mauqi'ahu nahwu waditu lau taqumu ai qiyamaka wajibtu mimma tasna'u wajitu likai aqra'a wa yu'jibuni annaka qaimun wa uridu antakuma wa qad sabaqa dzikruhu. Ya, yang pertama karena sini Ibnu Aqil ingin ringkas sekali ya, sehingga dari awal beliau tidak mentakwil. Paham? Tidak mentakwil. Beliau memberikan contoh apa? Ajibtu min, misalnya ini. Ajibtu min anna zaidan qaimun. Beliau tidak menyebutkan takwilnya ya. Takwilnya ya qiyami zaidin ini. Tapi beliau enggak menyebutkan takwilnya seperti itu. Kenapa? Karena supaya ringkas kitabnya. Dan beliau hanya menyebutkan takwil satu saja ini di belakang ini, ya, yaitu kata qiyamaka. Ya.
Itu takwil dari harf mausul tadi. Lainnya ya ditakwil sama seperti itu, tapi beliau tidak menyebutkan semua takwilnya supaya tidak panjang kitabnya. Karena memang untuk tidak panjang-panjang. Sampai mana tadi Mas? Nah, terus diartikan dan perkataan penulis. Perkataan penulis mausul asma ya, untuk membedakan dari mausul harfi, yaitu an wa anna wa kai wa ma walau. Ya, ada 5. Dan tandanya yakni tanda mausul harfi. Tandanya sahnya letaknya masdar pada tempatnya. Contoh waditu lautakuma. Ai qiyamaka. Ya, lautakumu itu takwilnya adalah qiyamaka. Kenapa ditakwil mansub? Apa jawabannya? Kenapa ditakwil mansub qiyamaka bukan qiyamuka atau qiyamika? Maf'ul bi, ya, karena maf'ul bi. Waditu kan kita katakan fi'il muta'addi. Butuh maf'ul bi, ya. Ditakwil mansub. Nah, kalau ini kita takwil rofa. Awalam yakfihim anna anzalna. Kita takwil rofa. Kenapa? Karena sebagai fa'il untuk yakfihim, yakni inzaluna. Tidak kita takwil inzala atau inzali. Kita takwil rofa. Kenapa? Karena fa'il untuk yakfi, ya. Nah, begitu ketentuannya. Ditakwil supaya memenuhi kebutuhan isim, ya. Kan masdar termasuk isim. Terus dan aku tak heran dari perbuatanmu. Okay. Dan aku datang untuk membaca. Ya, likai aqra'a yani liqira'ah. Terus dan bahasanya dan membuatku takjub berdirimu. Ya, anaka qaimun yakni qiyamuka. Berdirimu. Dan aku ingin engkau berdiri, ya. Dan telah berlalu penyebutannya. Ya, insyaallah itu kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya, ya. Nah, itu mausul harfi ada 5. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.